Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 379938000. Bab 3799 Konverge. Ngomong-ngomong, kakak, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan memimpin biksu Huang Huaguan ke Luan Xishan. Apakah ada yang salah di tengah? Raja Sembilan berkepala melihat sekeliling untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan bayangan biksu lain, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, aku akan membiarkan mereka keluar. Landen Sen mengeluarkan peta lautan awan di belakangnya, membuka gulungan itu, dan berkata dengan keras, Kaisar, Anda bisa membiarkan para biksu Huang Huaguan dan Pansiling keluar. Begitu suara itu jatuh, Kaisar Ling Merah memimpin pasukan Pansiling untuk terbang keluar dari lautan awan, dan biksu yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti gelombang besar, tanpa henti. Setelah setengah penuh dari waktu dupa, pasukan Pansiling semua terbang keluar dari lautan awan dan mengatur dengan kuat di langit di atas Bibotan, membanjiri langit, dan momentumnya luar biasa. Hebat, hebat. Raja berkepala 9 itu tampak terpana, dan mengacungkan jempol pada Landen Sen. Dengan sepasukan biksu yang begitu besar, ada 200 juta orang, sungguh kehilangan bagi Landen Sen untuk pindah. Landen Sen saling memperkenalkan satu sama lain, dan orang asli Hongling yang pemoles tulang bertukar nama dengan Raja berkepala 9, dan mereka sangat sopan. Kaisar Hongling dan orang asli Lian Bon sangat senang melihat persahabatan Landen Sen begitu luas. Semua orang, datang ke sini, keramahan Bibotan yang tidak memadai, jangan kaget. Raja berkepala 9 berkata dengan tinju yang memalukan. Dengan pasukan biksu yang begitu besar, itu adalah masalah yang tidak bisa ditoleransi oleh Bibotan. Teman-teman dari 9 kepala itu sopan. Situasinya kacau sekarang, dan aku siap untuk berangkat ke Dongsheng Senzu segera, dan aku tidak akan melecehkanmu terlalu lama di tempatmu, Hong Ling berkata dengan wajah serius. Hahaha, itu akan mudah. Mengenai rencana evakuasi, Mes. Mayor telah menjelaskan kepadaku dengan jelas. Sebagian besar faksi perang di Bibotan dan Luan Xishan siaga setiap saat, dan aku akan menunggu saudara lelakiku Landen Sen mengatakan sesuatu. Raja berkepala 9 menepuk bahu Landen Sen dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, saudara, atas dukungan Anda. Landen Sen mengangguk. Hei, jangan katakan itu. Kita hanya akan tinggal di sini untuk kepentingan kita sendiri. Sebaliknya, saudara laki-laki yang menyelamatkan kita dari api dan air. Raja berkepala 9 tertawa keras. Kaisar Hongling dan orang yang bisa memperbaiki tulang juga mengangguk setuju, dan bisa memahami niat baik Landen Sen. Ini bukan tempat untuk berbicara. Aku mengundang sesama pengikut Tao untuk pergi ke istana untuk memberikan komentar. Raja berkepala 9 dengan antusias mengundang semua orang ke istana naga suci di Bibotan. Sebelum itu, Landen Sen pertama-tama mengumpulkan tentara Pansiling ke dalam peta lautan awan, hanya menyisakan Kaisar Hongling dan orang asli pembuat tulang. Lingkungan di lautan awan jelas lebih baik daripada tinggal di pegunungan dan tempat-tempat liar. Di istana Senglong, semua orang duduk bersama dan berbicara dengan keras. Landen Sen pertama kali bertanya tentang situasi pegunungan berbatu, dan Raja berkepala 9 mengatakan yang sebenarnya. Karena kelangkaan sumber daya, Luan Xishan memiliki situasi yang relatif santai dibandingkan dengan tempat lain, dan pasukan faksi perang lokal hampir menghancurkan pasukan yang menyerah. Tentu saja, Rocky Mountain belum lancar berlayar selama bertahun-tahun. Ribuan tahun yang lalu, orang-orang yang kembali dari Beijuluzu menyerbu pegunungan Rocky dan menghancurkan sekte ular roh. Master Ular, yang terbiasa dengan Landen Sen, jatuh dalam pertempuran. Kemudian kelompok pasukan Julusu Utara yang menyerah itu mengetahui bahwa Bibotan memiliki harta abadi tingkat roh yang terisolasi bernama Leluhur Naga Iblis Naga, sehingga mereka menarik perhatian leluhur ilahi naga leluhur dan mencoba untuk memecat Bibotan. Raja 9 berkepala memimpin perlawanan dari faksi perang yang dipimpin oleh Bibotan, dan akhirnya memusnahkan pasukan di Lusu. Sejak itu, situasi di Gunung Rocky relatif stabil, dan para biarawan konformis lokal telah melarikan diri kepadanya. Adapun para biarawan netral yang tidak ingin terpengaruh oleh perang, mereka juga melarikan diri ke Tianyuan Beihai. Secara umum, faksi perang Luan Xishan tidak begitu kuat, bahkan jauh lebih rendah daripada Pansiling. Di seluruh Bibotan, selain Raja 9 kepala, hanya ada segelintir biksu surgawi, yang sedikit kumuh. Istana Raja Langit yang dibangun Landen Sen dengan linglung di awal juga merupakan klik yang melekat pada Bibotan. Meskipun Istana Tianwang telah sedikit meningkat di bawah kepemimpinan Lan Xianer, kekuatan tempur keseluruhan hanya dapat dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah memahami situasi di Gunung Batu Chaotic, Landen Sen juga menjelaskan situasi di Dongsheng Senzu dan tempat-tempat lain. Menurut spekulasi Landen Sen, kemampuan wilayah abadi Tianmu untuk membentuk pasukan tempur yang efektif sangat terbatas. Ingin mengandalkan orang-orang ini untuk bersaing dengan 3 agama suci masih merupakan mimpi yang bodoh. Bagaimanapun, berada dalam kelompok selalu lebih baik daripada sendirian. Apa yang bisa dilakukan Landen Sen sekarang adalah menarik kekuatan yang lebih bisa dipercaya.
Adapun cara melawannya, itu akan dibahas nanti. Setelah beberapa orang berbicara sebentar, mereka mencapai konsensus dan memutuskan untuk menunggu pasukan di pegunungan Rocky berkumpul, dan kemudian kembali ke Dongsheng Senzu bersama Landen Sen. Raja Sembilan Kepala mengirim Bi Weiflau untuk mengeluarkan perintah ke seluruh Gunung Luanchi, memberitahu pasukan perang setempat untuk bergegas ke Bibotan dan bersiap untuk mengevakuasi Gunung Luanchi. Setelah setengah bulan, semua pasukan faksi perang di Gunung Luanxishan tiba di Bibotan dan berkumpul di langit di atas Bibotan. Dalam sekejap mata, meskipun kualitas pasukan Luanxishan bervariasi dari baik ke buruk, jumlah biksu sebesar 100 juta. Ketika dia pergi, Raja Sembilan Kepala tidak lupa untuk mengambil harta nenek moyang Bibotan, Dragon Ball. Sejak membangkitkan darah 9 kepala, Raja 9 Kepala dapat menggunakan roh dari busur ilahi naga leluhur dengan cara yang istimewa, tetapi dia hanya memiliki satu kesempatan, yang setara dengan cara yang sangat penting untuk menyelamatkan hidup. Landen Sen melakukan persis apa yang telah dia lakukan, membiarkan pasukan biksu di Gunung Rocky memasuki peta awan. Peta lautan awan dapat menampung sekitar 3 miliar makhluk, dan jumlah gunung berbatu dan pasukan biarawan di Pansiling hanya 300 juta, yang jauh dari batas kapasitas peta lautan awan. Landen Sen membawa gulungan lautan awan di punggungnya, dan pertama-tama pergi ke bagian utara pegunungan Rocky. 100.000 tahun yang lalu, Gunung Tianshan muncul di bagian utara Gunung Luanchi. Landen Sen khawatir bahwa rahasia Gunung Tianshan akan ditemukan oleh 3 orang suci, dan berencana pergi ke Gunung Tianshan terlebih dahulu untuk melihat apakah segelnya kuat. Setelah tiba di bagian utara Luanxishan, Landen Sen mengelilingi daerah utara, membuka mata iblis untuk melihat kemana-mana, dan dia tidak menemukan jejak larangan penyegelan, dan dia merasa lega segera. Tampaknya segel yang ditetapkan oleh peribulan istana relatif dapat diandalkan, bahkan jika 3 sekte suci menduduki Tianshan, itu mungkin tidak dapat membuka segel Tianshan. Setelah melakukan semua hal ini, Landen Sen meninggalkan Gunung Rocky dengan tenang dan pergi ke Gunung Kongkong di sebelah barat Sungai Liusa. Dibandingkan dengan pegunungan berbatu, Gunung Kengkong bahkan lebih tandus. Tujuan Landen Sen di sini adalah untuk menggunakan arai teleportasi kelas dunia tanpa dasar untuk kembali ke Dongsheng Senzu. Setelah tiba di Gunung Singkong, Landen Sen menemukan bahwa daerah dekat jurang maut diduduki oleh pasukan penurut dari Gunung Singkong. Ada kam di mana-mana, dan bahkan para biksu dengan mata pendek datang untuk merampoknya. Landen Sen tanpa basa-basi, dan dengan santai melepaskan segelintir api asli Jiu Mei, dan membakar kam-kam terdekat dari pasukan patuh dan sejumlah besar biksu, dan melongok ke dalam lubang tanpa dasar. Melalui jajaran teleportasi kelas dunia dari jurang maut, Landen Sen melakukan teleportasi ke Dongsheng Senzu. Untuk menghindari dilacak oleh mata dan telinga 3 orang suci, Landen Sen melewati kota Zhongzhou dan sering menggunakan susunan teleportasi di kota-kota terpencil untuk mempersingkat perjalanannya, dan butuh 1,5 bulan untuk mencapai Gunung Huaguo. Bab 3800 Made Luo Tianxiang. Namun, tepat ketika Landen Sen terbang ke dalam api Gunung Huaguo, cahaya tajam melintas di mata seekor burung yang melayang di atas gunung tandus di kejauhan, dan kemudian ia berubah menjadi anak muda yang tampak kusam. Mencermati, kata-kata 12 terukir di punggung tangan anak muda itu. Rasul 12. Melapor kepada utusan Tuhan, target telah muncul. Anak kecil itu memegang bola kristal cemerlang di mulutnya, dan membuat suara mekanis di mulutnya. Landen Sen, yang kembali ke ruang independen Gunung Huaguo, merasa lega melihat semuanya aman dan sehat, dan bergegas ke altar untuk pertama kalinya bergabung dengan Raja Kera. Di ruang terbuka di dataran di luar altar, Landen Sen melepaskan para biarawan di peta lautan awan, membawa semua biksu seperti Lan Xianer, Putri Hongling, realita penghalusan tulang, dan Raja 9 Kepala kepada Raja Kera. Aku telah melihat Raja Kera. Para pembudidaya melihat bahwa Raja Kera sebenarnya memiliki basis budidaya Luo Tianxiang, mereka terkejut dan terpesona, dan membungkuk dengan cara yang besar. Raja dan Landen Sen ini adalah saudara yang saleh, kamu adalah bangsamu sendiri, selamat datang. Kera King tersenyum sepenuh hati, dan membungkuk sebagai gantinya. Melihat bahwa Raja Kera tidak mengudara, semua orang memiliki kesan yang baik tentang dia. Hahaha, Brother Xian memiliki kemampuan untuk menemukan begitu banyak teman. Kera Raja tersenyum dan menepuk bahu Landen Sen, dengan suasana hati yang baik. Landen Sen tersenyum pahit, memiliki Huaguoshan sebagai markas dianggap sebagai cahaya dari adik lelaki. Saudaraku, sekarang waktunya sudah matang, kita juga harus membahas langkah-langkah penanggulangan di masa depan. Ini baik. Raja Kera mengangguk, dan dengan sungguh-sungguh berkata, semua rekan Tao, silakan duduk bersama para biarawan dari pasukan mereka masing-masing, dan kemudian mengirim perwakilan untuk membahas rencana aksi di masa depan di Gua Suilian. Suara itu jatuh. Kaisar Hongling dan Raja 9 Kepala segera memimpin para biksu Pansiling dan Luanxishan untuk mencari tempat berlindung di Gunung Huaguo dan sementara waktu ditempatkan di sini. Untungnya, Gunung Huaguo cukup besar untuk menampung sepasukan ratusan juta pembudidaya.
Setelah membentuk pasukan pembudidaya masing-masing, Kaisar Hongling, orang asli Bon Refining, Raja berkepala 9, yang dipimpin oleh pelindung Baichen, pergi ke Sui Liandong untuk sebuah pertemuan. Landen Sen memanfaatkan waktu ini untuk membawa Meier dan Lan Xianer ke penduduk istana Jiangjun untuk bertemu Xia Linger dan Xia Saner. Melihat kembalinya Landen Sen yang aman, kedua saudari itu sangat gembira dan benar-benar lega. Landen Sen memperkenalkan Lan Xianer ke Xia Linger dan Xia Saner. Xia Saner sangat masuk akal dan menerima Lan Xianer. Adegan yang begitu harmonis benar-benar membuat Meier bingung, apakah semua wanita Landen Sen begitu hati? Atau terlalu kecil? Meier sakit kepala, dan sepertinya dia harus beradaptasi secara bertahap dengan suasana ini di masa depan. Saudari Saner telah mendengar pengalaman Anda dengan saudara di alam bawah. Selamat untuk Anda dan saudara dalam kultivasi Anda. Mengetahui bahwa Lan Xianer sudah menjadi pendamping Tao Sen Sen, Xia Saner tersenyum dan mengirim berkah. Tidak, aku tidak berani. Kultivasi Gelsaner jauh lebih tinggi dariku, Xianer harus memanggil Gelsaner kakaknya, kata Lan Xianer malu-malu, tersenyum canggung. Patut disebutkan bahwa Lan Xianer telah menembus basis kultivasi Tianxian 90.000 tahun yang lalu. Dia berlatih keras tahun ini, ditambah dengan bakat luar biasa dari Suelan Narcissus, kultivasi Lan Xianer telah mencapai tahap tengah Tianxian. Meskipun tidak ada cara untuk membandingkan dengan Xia Saner, kecepatan kultivasi Lan Xianer sudah luar biasa. Mau bagaimana lagi, tetapi Lan Xianer bertanya berulang kali, Xia Saner harus dengan enggan menyetujui nama saudara perempuannya. Pikiran memiliki adik perempuan juga membuatnya merasa sedikit bersemangat. Xia Linger pandai mengamati kata-kata dan penampilan, dan dari kata-kata dan perbuatan Lan Xianer, dia pada dasarnya dapat menilai bahwa dia dan Xia Saner adalah jenis orang yang hampir sama, yang bukan merupakan hal yang buruk. Melihat bahwa Landen Sen memiliki teman Tao yang lain, dia takut akan semakin sulit untuk memiliki kesempatan untuk menghubungi Landen Sen. Xia Linger menghela nafas pelan, saya benar-benar iri kepada Anda bahwa Anda dapat memiliki seorang Tao seperti Brother Landen Sen, dan saya tidak tahu Landen Sen. Kapan saudara bisa melihat di mana Linger? Setelah berbicara, Xia Linger memandang Landen Sen dengan sedih, matanya yang lemah, yang sangat menakjubkan. Landen Sen tidak tahan dengan tatapan menyedihkan Xia Linger, dan berkata sedikit, Sister Linger, Anda tahu saya punya banyak teman, saya benar-benar tidak bisa dianggap sebagai orang baik. Anda adalah peri yang sempurna, Anda harus mencari peri itu. Seseorang yang bisa memperlakukanmu pasangan Tao yang berpikiran tunggal. Mata Xia Linger bergerak, dan dia tersenyum dan berkata, apakah saudara Landen Sen tidak pernah mendengar sepatah kata pun? Pria tidak jahat, wanita tidak suka. Lagi pula, saudara Landen Sen adalah pria terbaik yang dipikirkan Linger. Lan Xianer dan Meier saling memandang, ekspresi mereka agak tidak berdaya, sepertinya wanita lain telah tenggelam. Untuk mencegah atmosfer berubah, Xia Linger tersenyum dan buru-buru mengganti topik pembicaraan, hehe, Brother Landen Sen, Linger tidak akan menggodamu lagi. Sudah hampir waktunya, mari kita pergi ke Gua Suilian dulu. Bagus. Landen Sen akhirnya menghela nafas lega, dia sangat buruk dalam berurusan dengan Xia Linger, saudari yang dia kenal tahu bagaimana pendapat pria. Meskipun ia dan Xia Linger tidak memiliki dasar hubungan apapun, mereka harus mengakui bahwa Xia Linger sangat menarik, seperti peri kecil yang menggoda, dan ia tidak dapat menjamin bahwa suatu hari ia akan ditanam di tangannya. Landen Sen tidak terlalu memikirkannya, dan memanggil Saintes of Invite Moon dan leluhur Jue Chen yang juga berada di kediaman istana Jiangjun, dan pergi ke Gua Suilian bersama. 2 jam kemudian, kerumunan orang berkumpul di Gua Tirai Air untuk mengadakan pertemuan. Terlepas dari para beku yang dibawa Landen Sen, hanya ada Kaisar Hongling, Raja 9 Kepala, dan orang-orang pemurnian tulang yang berpartisipasi dalam pertemuan itu. Raja Kera mengangkat kepalanya, segala sesuatu dalam pertemuan itu dibuat sederhana, apa yang harus Anda katakan? Saudara Xian, Anda dapat mengungkapkan pendapat Anda terlebih dahulu. Landen Sen dengan tegas berkata, seperti situasi di Wood Immortal Territory hari ini, semua orang harus sangat jelas. Kekuatan 3 orang suci terlalu besar, dan kami ingin menghadapinya secara langsung, yang jelas-jelas tidak bijaksana. Hanya ada satu cara untuk mengecilkan saya. Kesenjangan antara kita dan kekuatan 3 sekte suci juga bisa memberi kita pertempuran. Saudaraku, apa solusinya? Raja 9 Kepala tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Para pembudidaya juga memandang Landen Sen dengan penuh perhatian. Landen Sen berkata dengan tergesa-gesa, seperti semua orang tahu, alasan mengapa pasukan dari wilayah abadi Tianmu takut dengan 3 orang bijak terutama karena 3 orang bijak dari 3 orang bijak dari 3 orang bijaksana adalah Luo Tianxiangxian. Dikatakan bahwa bahkan ada beberapa orang bijak Xuan Yuan 3. Si Weizhen ke Luo Tian pasukan Xin. Singkatnya, perbedaan terbesar antara domain abadi Tianmu dan 3 orang bijaksana adalah bahwa tidak ada begitu banyak Luo Tianxiang. Kami ingin bersaing dengan 3 orang bijak, satu-satunya cara adalah kita dapat membuat beberapa Luo Tianxiang. Begitu kata-kata ini keluar, semua biarawan kecuali Meier menunjukkan warna aneh.
Raja Kera mengerutkan kening dan berkata, saudaraku berbudi luhur, Anda juga tahu bahwa kekuatan hukum dunia abadi yang sejati menurun ke keadaan tidak sempurna. Para beku puncak surgawi biasa hampir tidak memiliki cara untuk menyerang Luo Tianxiang. Kami ingin menciptakan Luo Tianxiang, bagaimana